Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan Yusril Ufa, Elva Lu'un Indana, Hamadea Rahmawati, MN Fuadi Azaki, dan Windy Aulia Eka Putri akan mempresentasikan tentang analisis ANOVA satu arah dan dua arah. Pengertian ANOVA. Analisis varians atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai maupun pendugaan atau estimation khususnya di bidang genetika terapan. ANOVA digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan tes T, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari dua buah mean, hanya efektif bila jumlah variabelnya 2. Untuk mengatasi hal tersebut, ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu analysis of variance yang disingkat ANOVA. Adapun asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis variance adalah: yang pertama, kenormalan, yang kedua, kesamaan variansi, dan yang ketiga, pengamatan bebas. ANOVA dapat digolongkan menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, klasifikasi satu arah, yang kedua, klasifikasi dua arah, dan yang ketiga, klasifikasi banyak arah. Namun, kami kelompok 10 hanya akan membahas klasifikasi satu arah dan dua arah. Pertama, ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA satu arah atau one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas, dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikatan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Terdapat 3 variabilitas pada data yang akan dianalisis dengan ANOVA, yaitu yang pertama, variabilitas antar kelompok, merupakan variansi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok. Kedua, variabilitas dalam kelompok merupakan variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam. Dan yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total merupakan jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan mean totalnya atau JKT. Selanjutnya, ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA dua arah ini digunakan apabila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompok sendiri.
Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misal, seorang manajer teknik menguji apakah ada pengaruh antara jenis pelumas yang dipergunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil penganyaman sebuah karung plastik pada mesin sirkular. Baik, di sini saya akan membahas tentang cara uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA menggunakan SPSS. Yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS, kemudian kita masuk pada variabel view. Kemudian pada nomor yang pertama kita tulis prestasi belajar, kemudian pada measure kita ganti dengan scale. Nah, kemudian kita ke poin yang kedua, kita tulis metode, dan pada tipe kita pilih numerik. Kemudian setelah kita pilih numerik, width-nya tetap 8 dan nominal place kita ganti dengan 0, lalu klik OK. Kemudian pada label kita kosongi saja dan kita beralih kepada valus. Nah, di valus ini kita klik angka 1 dan label kita tulis metode A. Kemudian add. Kemudian value 2 label metode B, kemudian add. Nah, kemudian value 3 metode C dan add. Kemudian jika sudah ketiga metode tersebut, lalu kita klik OK. Kemudian setelah semuanya pada missing kita tulis none, kolom 8, dan measure-nya kita ganti dengan nominal. Jika sudah, kita beralih ke data view. Nah, pada data view di sini tertera prestasi belajar dan metode. Kemudian kita membuka soal dan kita blok semua pada tabel. Lalu kita copy dan data tersebut kita input ke SPSS. Kemudian setelah data diinput ke dalam data view pada SPSS, kita akan melakukan uji ANOVA satu jalan atau one way ANOVA. Nah, dalam pengujian ini kita harus memenuhi beberapa syarat untuk menganalisisnya. Yang pertama, yakni sampel diambil secara acak dan random. Yang kedua, sampel harus berasal dari kelompok independen. Yang ketiga, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang keempat, data harus berdistribusi normal. Kemudian kita cari satu persatu untuk memenuhi syarat tersebut. Yang pertama, sampel diambil secara acak atau random. Nah, dari data tersebut, data sudah diambil secara acak dan random. Kemudian untuk syarat yang kedua, sampel berasal dari kelompok independen. Dalam data tersebut juga sudah berasal dari kelompok independen. Nah, untuk yang ketiga dan empat, yakni pada bagian varian antar kelompok harus homogen dan data berdistribusi normal, kita bisa
melakukannya dengan cara uji normalitas data dan uji homogenitas. Untuk pengujian normalitas dan homogenitas, kita klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, dan Explore. Setelah diklik Explore, nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pada prestasi belajar, kita pindah ke Dependent List, dan pada metode, kita pindah ke Factor List. Kemudian kita klik Plots. Nah, pada plots ini, pada bagian atas tersebut mendeskripsikan untuk hasil uji normalitas, dan normality plots with test itu harus dicentang. Kemudian jika sudah dicentang, untuk yang breadth level with level test itu untuk uji homogenitas, dan kita centang pada unstatement. Jika semuanya sudah, kemudian saya ulangi lagi untuk yang atas tersebut untuk uji normalitas dan yang bawah untuk homogenitas. Kemudian klik continue dan OK. Kemudian output SPSS akan keluar seperti tampilan di berikut. Nah, kemudian kita bisa scroll atau langsung menuju pada tabel test of normality, di mana pada tabel of normality kita fokus pada Sapiro-Whorf, di mana jika nilai sig pada metode A, B, dan C lebih dari 0,05, maka data tersebut berarti sudah berdistribusi secara normal. Dan pada data ini metode A lebih besar dari 0,05, metode B lebih besar dari 0,05, dan metode C lebih besar dari 0,05, maka dari data tersebut berarti data tersebut sudah berdistribusi secara normal. Dan pada nilai homogenitas kita lihat jika nilai sig lebih dari 0,05, maka data tersebut berasal dari variabel homogen. Nah, di sini datanya sudah lebih dari 0,05, yakni tertera 0,191. Kemudian kita akan lanjut pada pengujian hipotesis ANOVA. Untuk menganalisis one way ANOVA, kita klik Analyze, Compare Mean, dan kita klik One Way ANOVA. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut, dan kita klik presentasi belajar pada Dependent List dan metode pada faktor. Nah, setelah seperti tampilan tersebut, kita menuju ke option. Nah, di option ini kita klik deskriptif dan homogeneity. Kemudian klik continue. Jika sudah, klik OK, dan akan muncul hasil output SPSS seperti berikut ini. Kemudian kita klik pada bagian one way. Di sini akan menjelaskan tentang hasil output SPSS ANOVA satu arah. Nah, di sini ada 3 kolom. Yang pertama kolom deskriptif, yang kedua tes homogeneity of variance, dan yang ketiga ANOVA. Pada output deskriptif berisi metode A, B, C, yang beberapa nilai rata-rata, kemudian standar deviasi dan standar error. Kemudian pada tabel ANOVA ini nilai sig bernilai 0,004,
yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perbedaan prestasi antar ketiga metode pembelajaran tersebut. Nah, jika ada metode pembelajaran yang berbeda untuk mengetahui metode manakah yang paling efisien untuk meningkatkan prestasi belajar, maka kita perlu melakukan tes pada post hoc untuk mengetahui tersebut. Caranya dengan klik analyze, komparmin, dan one way ANOVA. Kemudian seperti yang tadi, cuman kita nanti di sini kita klik pada bagian post hoc. Nah, setelah kita klik pada bagian post hoc akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu pada equivalent assume kita klik pada bagian scale. Jika sudah, kita beralih kepada nilai signifikansinya itu tetap kita buat 0,5, lalu klik continue dan kemudian klik OK. Kemudian akan muncul hasil output SPSS pada post hoc test. Nah, di sini terdapat perbedaan antara metode A dengan metode B, metode A dengan metode C, terdapat metode B dengan metode A, metode B dengan metode C, dan seterusnya. Nah, di sini kita fokus pada mean difference-nya. Pada mean difference tersebut, jika nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan di antara metode tersebut, dan jika nilai sig lebih kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan pada bagian mean difference yang ditandai dengan bintang. Jadi kesimpulannya dari tes post hoc ini yakni tidak ada perbedaan prestasi belajar antara yang diberi pelajaran menggunakan metode A dan metode B. Kemudian terdapat perbedaan prestasi belajar antara yang diberi pelajaran menggunakan metode A dan metode C. Prestasi belajar yang diajarkan menggunakan metode C lebih tinggi daripada yang diajarkan menggunakan metode A. Jadi kesimpulannya di sini dengan metode C lah prestasi akan meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan untuk ANOVA 2 arah. Selanjutnya kita praktekkan ANOVA 2 arah pada SPSS. Di sini kita sudah ke variable view. Pada variable view kita membuat 3 variabel pada 3 baris. Baris pertama yaitu pada kolom name kita isi kecamatan, desimal kita isi 0, value-nya kita klik kotaknya, lalu keluar label value labels. Pada value kita isi angka 1, untuk labelnya kita isi nama kecamatan, sama seperti yang pada di soal yaitu Mulyasari. Lalu kita klik add, lakukan sebanyak 5 kali untuk 5 kecamatan, lalu klik OK. Setelah itu untuk measure-nya kita pilih yang nominal. Setelah itu kita ke baris kedua yaitu varietas padi. Untuk varietas padi desimal kita isi dengan angka 0, value-nya kita klik kotaknya, lalu keluar label value. Kita lakukan sama seperti value yang kecamatan. Bedanya di sini label kita isi dengan varietas A, B, C sampai
E. Pada tabel ini caranya juga sama dengan kecamatan tadi. Lalu kita klik OK. Untuk measure-nya kita pilih yang nominal. Yang ketiga yaitu varietas produktivitas. Untuk desimalnya kita pilih angka 2, dan untuk value-nya kita pilih non, dan untuk measure-nya kita pilih scale. Lalu kita pindah ke data view. Untuk data view ini kita input data pada kolom kecamatan, ketik 1 untuk kode kecamatan Mulyasari hingga baris 15, jumlah sampel 3 dengan 5 varietas padi. Untuk kolom varietas padi, ketik 1 kode untuk varietas A sebanyak 3 hingga varietas E. Untuk kolom produktivitas, kita input angka sesuai dengan data yang sudah ada. Kita lakukan hingga 5 kecamatan, yaitu kecamatan kelima yaitu Kedungringin. Setelah penginputan data akan menjadi data seperti ini. Tahap penginputan data selesai, maka langkah berikutnya adalah tahap pengujian uji ANOVA 2W. Uji 2W ANOVA memiliki uji persyaratan yang sama dengan uji ANOVA 1W, yaitu uji normalitas. Pengujian itu kita lakukan yang pertama yaitu kita klik analyze, kita pilih descriptive statis, kita pilih yang explore. Lalu pada kolom explore untuk kolom dependent list kita isi produktivitas. Sedangkan untuk factor list kita isi kecamatan dan varietas padi. Lalu kita klik plots, maka akan muncul box seperti ini. Untuk block plots kita isi centang untuk plots level together. Deskriptifnya kita centang yang histogram, lalu kita centang normality plots with test, lalu spread level versus level kita pilih yang non, lalu continue, lalu OK. Maka akan muncul data seperti ini. Untuk seperti pada ujian 1W ANOVA, tabel yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah table of normality. Ketentuannya, uji normalitasnya adalah jika nilai sig lebih besar dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sig lebih kecil dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Dari tabel ini kita lihat bahwa nilai sig-nya adalah 0,200, lebih besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Karena uji persyaratan pertama terpenuhi, maka kita lanjut uji 2W ANOVA dan homogenitasnya. Untuk uji homogenitasnya kita beralih ke menu analyze, kita pilih yang general linear model, kita pilih univariate. Pada tabel univariate untuk dependent variable kita pilih produktivitas. Untuk tabel X factor kita pilih varietas padi dan kecamatan. Lalu kita klik plots, maka akan muncul box seperti ini. Untuk horizontal axis kita pilih yang variabel padi. Sedangkan untuk Spirit Lines kita pilih yang kecamatan. Setelah itu kita klik add, maka muncul dialog varietas padi dan kecamatan. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik patch hogs, maka akan muncul seperti ini. Untuk tabel atau kolom block hog kita isi varietas padi dan kecamatan. Lalu kita centang LSD dan 2G. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik option, pilih display, pilih varietas padi kecamatan untuk kolom display min4. Lalu di kolom display kita centang descriptive statistics, estimates of effect size, homogenitas, spread versus level plot. Lalu di significant level kita isi 0,05, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul data seperti ini. Untuk analisis uji homogenitas
kita menggunakan tabel Leibniz Test of Equality. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai sig adalah 0,180 lebih besar dari 0,5, maka data memiliki varian yang sama atau homogen. Karena uji persyaratan kedua terpenuhi, maka uji two-way ANOVA dapat dilanjutkan. Selanjutnya, uji interaksi. Hipotesis interaksi antar faktor varietas dan kecamatan adalah H0 sama dengan tidak ada interaksi antara faktor varietas dan wilayah atau kecamatan, sedangkan H1 terdapat interaksi antara faktor varietas dan wilayah kecamatan. Kita menggunakan tabel Test of Between Subject Effect. Untuk uji interaksi antar faktor variabel yang digunakan adalah varietas padi dan kecamatan. Di sini nilai sig diketahui adalah 0,01 lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, interaksi antar faktor kecamatan dengan varietas padi. Untuk uji faktor varietas padi, H0 tidak dapat perbedaan hasil panen atau produktivitas padi yang signifikan akibat perbedaan varietas, sedangkan H1 terdapat perbedaan hasil panen atau produktivitas padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Variabel yang digunakan untuk penarikan kesimpulan ini adalah pada varietas dan padi. Di sini nilai sig-nya adalah lebih besar dari adalah 0,6, yaitu lebih besar dari 0,5, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan antara produktivitas padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Artinya semua varietas padi memiliki produktivitas yang sama. Untuk uji faktor kecamatan, hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan hasil panen yang signifikan akibat perbedaan wilayah, sedangkan H1 terdapat perbedaan hasil panen padi yang signifikan akibat perbedaan wilayah. Variabel yang digunakan untuk penarikan kesimpulan ini adalah kecamatan. Di sini nilai sig-nya adalah 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan produktivitas padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Artinya setiap kecamatan memiliki produktivitas yang berbeda-beda. Untuk mengetahui tingkat perbedaan yang kita dapat lihat multi place comparison yang kecamatan. Di sini untuk yang kecamatan itu terdapat kolom indifferent, maka angka yang ada di atas ada bintangnya mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan signifikan.